Daily Halo guys, Life. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Rina Sari di YouTube channel Rina Sari. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian ya. Karena akan ada banyak banget nih informasi meliputi edukasi, berita, pembunuhan, atau lain sebagainya dengan aku yang ngevlog sekalian beres-beres rumah. Jadi kita sekalian cerita sekalian beres-beres rumah. Jadi seperti itu. Jadi untuk itu tetap di sini. Jangan di skip ya. Jadi kali ini aku habis belanja. Nah, biasanya aku itu belanja mingguan karena tidak memungkinkan dan si penjual sayurnya juga nggak keliling karena habis melahirkan. Akhirnya aku setiap seminggu sekitar berapa kali gitu ya itu keluar untuk beli sayuran, karena di tempat aku tinggal itu penjual sayuran itu sebenarnya banyak, cuman nggak begitu komplit kayak di pasar. Kalau jarak aku ke pasar itu sebenarnya deket, cuman ya nggak bisa beli sedikit gitu. Jadi kita coba untuk menghemat dulu lah ya. Nanti kalau misalkan mau beli agak banyak ya semoga pas utangnya udah selesai, pas sangkutannya udah terbayarkan, bisa deh tuh ya belanja untuk stok-stok. Kalian tahu nggak sih soal penipuan-penipuan online kayak Scammerlove atau Catfish atau misalkan kayak apa ya, sejenis bisnis gitu, tapi kalian nggak tahu nanti alurnya itu kemana. Jadi di vlog aku di YouTube 7 bulan yang lalu itu sebenarnya ngebahas soal scammer love, tapi tidak aku lanjutkan karena aku itu kebanyakan on off-nya di YouTube. Nah, untuk kali ini dan selanjutnya mungkin aku akan aktif lagi di YouTube karena handphonenya memang sudah baru, sudah ada modal lagi untuk nge-YouTube. Jadi di tahun 2020 atau 2021 ya, aku lupa persisnya tahun berapa, itu aku kena Scammerlove ya. Tapi Scammerlove ini beneran dia nekat untuk menyempurnakan aksinya. Jadi kalau mau dibilang Scammerlove juga datang gitu nemuin kita, nggak dibilang Scammerlove, ada gitu tindakan penipuannya. Nah ternyata setelah aku gitu ada juga ibu-ibu yang kena scammer love, itu masih satu negara, cuman bedanya si ibu ini itu sudah berumah tangga dan dia kerja di luar negeri, sebut saja di Cina, tapi kita nggak tahu letaknya di mana. Dia hanya bilang di Cina, Mbak aku kena scammer love, tapi si laki-laki ini tinggal di Indonesia, letaknya di Bogor Kabupaten. Nah sialnya si ibu ini itu sebagian dari gajinya itu habis untuk ditransfer ke pacarnya ini yang di Indonesia. Jadi sebenarnya dia masih punya keluarga, masih punya suami, dan dia juga malah sempet gitu ya ngirim foto yang tidak senonoh ke si scammer love ini atau si pelaku ini. Jadi ternyata sebelum sama korban pun gitu, si pelaku ini juga punya kenalan di luar negeri juga, sampai kenalan-kenalannya itu minta ganti rugi ke si ibunya ini, ke si mbak lah mungkin ya, karena umurnya itu nggak beda jauh dari aku lah, sekitar umur 35-an gitu. Nah alasan si ibu ini tetap transfer dan apa ya bahasa kita itu kayak mengusahakan untuk mengirim uang itu karena si laki-laki ini akan mengancam si ibunya, kalau misalkan si ibu nggak ngasih uang, dia akan ngasih fotonya ini, foto mereka berdua itu disebar ke suaminya, dikirim ke suaminya dan ke anaknya. Kok bisa sih tahu nomor anak dan suaminya? Nah sebenarnya si scammer ini, si laki-laki ini itu sudah mengulik si ibunya ini. Jadi dia itu anaknya siapa, adakah di akun sosial media, terus punya Instagram kah. Jadi sama dia di follow tuh suami sama anaknya. Jadi alasan kalian untuk bertahan di si laki-laki ini itu karena kalian punya aib yang dijadikan sama mereka itu kayak tamengnya mereka gitu.
Jadi kalau misalkan kalian macam-macam atau kalian nggak ngirim uang, jadi foto yang kalian kirim ke mereka atau misalkan video call yang sempat mereka screenshot itu nantinya akan jadi senjata untuk dia ke kamu. Jadi kalau misalkan kamu mau berhubungan sama orang luar, itu lebih baik kalian harus tahu dulu ini orang seperti apa, asalnya dari mana, asal usulnya seperti apa, keluarganya bagaimana. Jadi itulah pentingnya bibit, bebet, dan bobot. Jadi yang aku alami selama kena scammer love itu, uang aku itu tidak pernah bersisa dan aku selalu tidak pernah punya uang. Dan berhubungan pun atau jalan ataupun setelah jalannya itu hati aku itu selalu ngerasa kayak yang berat banget. Karena apa? Karena memang niat si laki-laki ini nggak pernah baik gitu, karena ada maunya, karena ada tujuannya, yaitu untuk nipu aku. Jadi perasaan aku ngerasa pengen lepas. Nah, satu ini ya yang bikin perempuan gak akan pernah betah, itu si pelaku ini selalu punya masalah setiap harinya, entah itu kesehatan, entah itu belum makan, entah itu pekerjaan, dia selalu cari masalah dia sendiri. Nah, masalahnya ini sebenarnya bukan masalah yang ada gitu, jadi yang gak ada itu diadain, dan dia akhirnya minta uang pura-pura melas biar apa ya, biar kita iba gitu sama dia, padahal memang tujuannya itu ya morotin kita abis-abisan. Nah, jadi aku mau ngasih ciri-cirinya ke kalian nih si scammer love ini. Jadi scammer love yang aku temuin dan yang lain dan ya perempuan lain temuin juga, jadi dia itu masang foto di Instagram itu cakep banget ya, yang super cakep pokoknya, yang cool, yang kelihatannya cowok maco gitu. Jadi mereka kayak yang ngambil di Google, tapi kita tahu kalau misalkan kita paham foto pecah itu atau foto rusak itu pasti kita paham ya, mana yang foto asli sama mana yang foto dapat nyolong. Yang kedua, dia langsung memperkenalkan dirinya ya sebagai dokter, profesinya ya sebagai dokter, sebagai direktur, sebagai pemilik usaha, polisi, tentara, banyak banget profesi yang wow yang mereka jadikan kerjaan apa ya, kerjaan palsunya lah. Dan temen di Facebooknya atau di Instagramnya atau di media sosial lainnya itu semuanya perempuan. Jadi kalau misalkan kamu nih sudah jadi targetnya dia, sudah jadi calon korbannya dia, itu teman kalian juga bisa gitu di-add sama dia. Jadi dia itu akan tetap nyari korban juga gitu, walaupun dia udah sama kalian, dia juga akan tetap nyari korban juga. Dan kalian percaya gak sih cuman kalian doang yang di chat gitu? Kalau aku sih gak pernah percaya ya, karena memang dari mereka itu sengaja chat random ke semua orang itu, biar kalau misalkan ada salah satu yang respon, dia itu langsung gercep ya, langsung gak akan ngelepasin si korbannya ini, si calon korbannya ini. Jadi untuk kalian ya hati-hatilah ya, untuk kenal orang, untuk kenal pria itu, untuk kenal pokoknya berteman di sosial media itu hati-hatilah, karena gak semua orang itu baik. Nah, si scammer love atau laki-laki yang bermodus ini biasanya akan mengulik pendapatan kalian. Jadi mereka akan pura-pura tanya gaji kalian nih berapa nih, apa kerjanya di mana nih. Biasanya itu mereka akan ngulik. Nah, selanjutnya kalau misalkan mereka dari luar negeri atau misalkan scammer bule gitu ya, mereka itu bakal ngasih janji manis dan hidup yang mewah, yang glamor. Nah, kalau misalkan dari Indonesia itu kebanyakan kayak membuktikan kalau mereka itu punya warisan banyak, bapaknya pengusaha atau misalkan dia pengusaha. Jadi kali ini kita kebanyakan harus hati-hati ya, soalnya orang yang kita kenal di sosial media kita nggak tahu dia aslinya kayak gimana gitu, terus tujuannya apa. Ya kalau menurut aku, kalau misalkan kalian dikasih nyaman gitu sama orang ya jangan terlalu baper lah ya, belum tentu nanti mereka kayak yang effort ke kalian, apalagi kalau misalkan dia udah bilang kayak sayang, honey, atau baby, atau apalah itulah, jangan percayalah ya, apalagi yang cuman ngomong-ngomong doang atau misalkan cuman modal ngetik doang. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya. Ini sebenarnya itu sering terjadi ya di kita, itu adalah penipuan. Itu penipuan kayak undian, kayak penipuan nelpon kita atau nge-WA kita.
Jadi beberapa tahun yang lalu ya, teman aku itu pernah di WhatsApp sama salah satu anggota keluarganya dia ya. Jadi anehnya si penipu ini tahu gitu tetangganya, nama ibunya, nama dia, terus nama adik-adiknya. Kok dia bisa tahu gitu si penipu ini kalau misalkan dia punya adik, tetangganya namanya ini, terus bapaknya namanya ini, apakah ini orang terdekat? Jadi anehnya di tahun yang makin maju ini, yang digitalnya makin canggih, teknologinya makin canggih gitu, kok makin banyak yang bermunculan itu si penipu-penipu ini, kayak pekerjaan, terus bisnis, ada lagi yang scammer love, ada lagi yang donasi palsu, ternyata itu donasinya masuk ke kantongnya dia sendiri. Nah, yang kemarin yang aku sebut di CEA apa sih LTD gitu ya, itu adalah termasuk salah satu soal penipuan berkedok pekerjaan. Jadi dia itu yang katanya dapat pekerjaan terus langsung dapat bonus, itu aku nggak percaya ya, apalagi baru juga kerja gitu ya, kok langsung bisa dapat uangnya, bisa dapat bonus gitu. Kerja apaan? Kalau misalkan gue ada di posisi itu, mungkin gue akan mikir, gue gak kerja apa-apa kok gue dibayar gitu. Tapi kebanyakan orang yang ingin sesuatu instan itu akan mengusahakan sesuatu yang mereka anggap ya menguntungkan gitu buat gue ya. Apalagi kaum yang lebih muda itu biasanya lebih mencari peluang. Jadi kalau misalkan peluang itu cocok untuk dia gitu, biasanya ya karena gue juga termasuk dari mereka gitu, pasti ya sama gue diambil juga gitu kalau peluangnya menurut gue enak gitu ya, apalagi kerjaannya kayak gitu doang. Nah, ada juga yang menurut gue ini agak kayak gila ya. Jadi waktu itu gue kelas 10 SMA itu baru masuk sekolah, itu semester 1 diajak sama temen alumni itu satu SMP. Jadi itu ngajak gue ke salah satu kumpulan, ternyata kumpulan itu adalah QNet. Kalian tahu QNet? Itu sejenis kayak MLM. Ya, mereka kayak perkumpulan gitu, kayak nyari member gitu, nanti kalau misalkan itu dapat bonus. Dan di situ banyak banget itu mahasiswa, mahasiswi, bahkan yang kerja pun itu ada ngumpul di situ. Nah, terus si temanku ini bilang ke aku kalau misalkan kamu mau masuk sini itu harus ngeluarin uang sebesar segini. Jadi pas waktu itu tuh yang ditayangin di Infocus itu kayak siapa ya waktu itu, kayak ketuanya gitulah pokoknya. Itu dia jalan-jalan ke Paris, punya mobil, punya rumah, banyak uangnya, pokoknya itu kayak ditampilkan yang enaknya aja. Padahal kalau misalkan kita tahu itu adalah bentuk penipuan yang memang sudah dibuat sama mereka. Jadi mereka nggak tahu nih kalau nanti uangnya akan dibawa kabur. Terus pada saat itu waktu pulangnya itu kita kayak yang dikasih apa ya, kayak dicuci lah otaknya itu, lu masuk sini aja nih, ntar gue yang bawa nama lu, ntar masuk ke member gue, nanti lu harus kesini tuh bawa member lagi atau bawa teman lagi. Nah, lu itu akan beli produk ini sekian juta itu untuk lu, jadi lu cuman tinggal cari member aja. Nah, waktu itu gue pura-pura ngajak dia tuh untuk keliling, jadi sampai dia kecapean gitu, akhirnya gue ngajak pulang itu pas maghrib banget ya. Nah, sebelumnya itu gue banyak banget lihat orang yang ngegadein HP, ngegadein laptop ke si apa ya, ketua membernya gitulah. Gue nggak tahu itu, tapi ada tuh yang satu sekolah sama gue, dia juga dari QNet juga sebenarnya, cuman gue nggak mau banyak ngomong ya, urusan dia urusan dia lah, urusan gue urusan gue. Nah, waktu itu ada tuh salah satu temen sekolahan, satu sekolahan sama gue, itu dia kehabisan modal ya, akhirnya dia nggak bisa ngelanjutin, jadi uangnya nggak ada, terus bonusan juga nggak ada, jadi dia itu nggak pernah dapat bonus guys, dia itu cuma dapat janji palsu doang. Jadi gue juga nggak begitu percaya sama QNet kayak gitu tuh ya.
Dan bahkan orang-orang yang ikutan MLM ini diburu sama kepala sekolah atau siapa gitu ya, lupa namanya tuh. Pokoknya dia diburu lah. Kalau misalkan kedapatan ada yang ikut MLM itu, jadi guru siap mengeluarkan, pihak sekolah siap mengeluarkan orang tersebut keluar dari sekolahan gue. Jadi nggak tanggung-tanggung sih ya hukumannya itu, karena memang udah dari lama gitu MLM ini terkenal banget soal penipuannya. Cuman gue nggak tahu dari pihak berwajib itu kenapa nggak diusut gitu. Apakah mereka sudah diresmikan, apa mereka sudah legal gitu, kita nggak tahu ya legal ilegalnya itu ya, pokoknya nggak paham deh. Nah apesnya adik gua ini malah ikutan MLM gitu pas SMA, jadi pas SMK. Jadi dia tuh sebenarnya udah dapet penghasilan dari YouTube, cuman dia pengen dapat penghasilan lagi nih ya, akhirnya dia ikut MLM itu tuh. Nah kumpulannya itu selalu di rumah gua dan mereka selalu numpang makan di sini guys. Yang gua herannya gitu, katanya punya mobil, kenapa minta dijemput sama adik gua gitu, terus kumpulannya di sini, pakai jasnya di sini, terus kamar gua nih yang di bagian samping itu dibuat untuk kumpulan-kumpulan mereka. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu selalu rame rumah gua. Nah gue pun kalau ngedengerin mereka kayak, ini ada gue kapan sih apa ya namanya, kapan sih kayak sadarnya gitu kalau misalkan dia lagi ditipu gitu. Dan gue pun udah ngasih tahu ke adek gue kalau misalkan dia itu ini tuh MLM itu kayak penipuan. Masa sih orang punya orang berada kumpulan di tempat orang, terus nyuruh orang nyari member gitu. Wah pokoknya ngebingungin banget lah pokoknya ya. Makan pun gitu ya, yang katanya dia kaya bisa ke Bali, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kok numpang makan di rumah membernya ini. Kenapa sih ketua member gitu. Nah kalau misalkan ada gue beli produknya itu dikasih beberapa produk yang mahal banget nih ya, memang produknya bagus, cuman yang gak gue pikir lagi itu kok bisa harganya 2 juta, 1.500.000, 3 juta, kok bisa ya segitu ya. Padahal kalau misalkan kita waktu itu skincare udah launching itu mungkin dapat banyak. Cuman itu kayak ya memang ya gitu kali ya, masarin produknya itu memang kayak gitu kali ya, sampai gue ngerasa udah gedak banget nih, gue pengen ngusir banget nih orang-orang kayak gini nih. Tapi mau gimana lagi ya, karena adik gue juga ya, terus orang tua gue juga terlalu baik gitu, sampai dikasih nginep, dikasih makan, dikasih minum. Tapi kalau pulang dari sini tuh mereka itu nggak pernah salaman. Nah pernah ada suatu ketika itu barang di rumah gue itu hilang ya, jadi kata adek gue yang ngambil sih ya mereka gitu. Bahkan ada nih sempet kayak sendal adek gue tuh baru, emang harganya tuh agak mahal gitu ya. Sendal sih berapa sih ya, atau harganya berapa paling sih, itu dia ikut diambil juga sama mereka. Nah yang ngambil sendalnya itu udah nggak pernah balik lagi ke sini. Nih ada lagi nih satu penipuan yang bikin yang menurut gue bego juga kali ya. Jadi waktu itu gue itu ke pasar Santiong, itu tempatnya di Balaraja. Nah ada orang yang ngadain bajar itu nanti katanya bakal dilaksanain di alun-alun Balaraja. Nah mama gue ke situ dong ya, yang namanya juga nyari hiburan, pengen lihat-lihat gitu. Akhirnya kita disuruh untuk undian, terus ngambil sesuatu gitu di balik kartu-kartu itu. Nah nanti kita dapat nomor berapa nih, oh dapat dispenser gitu, apa dapat TV, apa dapat apa gitu, barang elektronik ya. Tapi kita harus nebus ke dia itu sekitar berapa, sejuta lebih apa sejutaan gitu ya. Tapi kita bakal dapetin 4 barang elektronik tersebut. Nah
Karena waktu itu gue penasaran ya, akhirnya gue pulang tuh, udah di DP-in sama emak gue 100.000. Akhirnya gue pulang dan sampai rumah gue cari tuh di internet itu penipuan kayak gitu tuh, ternyata ada, dan gue pun salah satunya, dan itu letaknya persis sama di Balaraja juga, di alun-alun Balaraja juga. Jadi ya gue kena tipu dong ya. Ya terus menurut gue ya nggak apa-apa lah, yang namanya juga 100 ribuan doang lah, semoga bisa diganti sama ratusan juta gitu ya, amin gitu menurut gue. Dan ya asal bisa bawanya aja, karena yang ketipu bukan gue aja waktu itu, banyak. Tapi orang-orang situ yang jualan baju di situ itu kayak nggak ngasih tahu gitu, janganlah, jangan ke situ, itu penipuan gitu. Harusnya bilang sih ya, kayak yang ngasih tahu gitu kalau itu tempatnya jangan ke situ lah ya. Itu dari pihak penjual di situnya pun mereka kayak diem-diem aja gitu ya, kayak cuek gitu. Nah ini satu kejadian yang paling absurd menurut gue. Jadi waktu kecil itu ya, gue pernah dapet undian dari Tenggo. Itu gue dapet nemu itu di jalan, karena waktu itu gue sering main banget keluar. Jadi gue itu namanya si Bolang dulu, mainnya sering ke sungai sama teman-teman gue. Akhirnya gue mulung tuh ya kupon yang ada tulisannya Tenggo. Jadi di dalam situ itu ada surat dari kepolisian, terus surat menang mobil, terus pokoknya lengkap semuanya ya, tanda tangan ini itu orang dari Tenggonya, tapi ternyata itu palsu. Nah waktu itu gue ngasih kupon itu ke bapak gue. Jadi bapak gue itu nanya ke temen bapak gue juga, sempat nanya juga. Nah kata temen bapak gue, oh ini bener nih dapat dari Tenggo. Nah akhirnya gitu ditransfer lah uang sebesar 1 juta. Jadi waktu gue kecil itu 1 juta itu nominalnya gede banget ya, bukan sembarangan gitu orang yang mau ngeluarin di 1 juta itu. Akhirnya si temen bapak gue ini malah nekat untuk ajak yang lainnya patungan. Jadi ada beberapa orang tuh untuk patungan 1 juta. Nah dari situ semenjak dikasih 1 juta mereka tuh pada diblokir. Dulu tuh nggak diblokir apa-apa gitu, langsung ganti nomor gitulah. Tapi apakah dulu ada filter blokir di HP jadul? Nah waktu itu akhirnya kita paham kalau kita tuh semua udah ditipu. Padahal kita tuh udah nanti-nanti banget tuh mobilnya tuh ya, hadiah mobil dari Tenggo. Ya akhirnya kita kena tipu juga. Sedih banget kalau dipikir-pikir, apalagi dapetin uang 1 juta itu di waktu aku masih kecil, tahun 2000-an lah ya. Itu gede banget, sayang. Nah jadi itu adalah penipuan-penipuan yang pernah gue alamin dan teman gue alami juga. Belum lagi yang telepon-telepon gitu. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya harus waspada nih sama orang zaman sekarang. Soalnya kita nggak tahu, karena kebanyakan orang zaman sekarang itu susah untuk dipercaya. Nah jadi semenjak dari tadi nih gue ngoceh mulu nih, akhirnya kita ke daily life ya, kehidupan sehari-hari ya. Bahasa Inggrisnya apa hal itu ya, susah banget soalnya gue bukan orang Inggris guys. Nah kalian lihat ponakan gue gitu, dia lagi main layangan. Nah ini gue mau ini beresin baju dulu dan buat nyetrika juga sih sebenarnya. Dan untuk nyetrika ini juga sebenarnya hal yang paling males adalah itu nyetrika kalau menurut gue. Kalau nyuci setiap hari sih sedikit-sedikit karena kebantu sama mesin cuci. Kalau nyetrika kan sendiri ya. Kalau laundry pun gue nggak sanggup bayar laundry, jadi gue pakai tangan gue sendiri aja gitu untuk ngegosok. Jadi suami gue ini adalah teman gue yang baik banget, dia itu sabar banget. Bahkan gue sampai nagih hutang gue ke si scammer ini ya. Gue tahu rumahnya. Akhirnya gue sama dia nyamperin walaupun dia lagi sakit waktu itu. Dia ngebela-belain datang buat gue ke rumah gue buat nyamperin si Sopi Yudin penipu ini buat minta duit gue. Tapi ternyata si Sopi Yudin ini udah lama nggak di rumah dia. Jadi si Sopi Yudin ini ya, si Sopi bego ini, dia itu udah kabur ke tempat lain dan jarang pulang ke rumah. Dan banyak yang nagih ke rumah dia itu uang.
banyak banget, bahkan tetangganya pun jadi korban. Nah, waktu itu dia sempet tuh ya, yang namanya telepon sama adiknya. Gue hafal banget suaranya karena waktu itu sengaja gue speaker gitu ya, pasang speaker dan rekam juga suaranya. Itu mirip banget adiknya, tapi adiknya nggak pernah ngaku kalau dia itu sekongkolan sama si kakaknya ini ya. Jadi dia nutupin aib kakaknya juga gitu ke orang tuanya. Nah, si Shopee ini banyak banget ngambil di pinjol gua, banyak banget ngambil barang-barang di akun-akun gua, bahkan dia ngambil HP itu atas nama gua. Gua pikir emang buat adenya kan ya, ternyata itu buat si Shopee begonya gitu. Dan dia pun nge-DP-in nggak ada 500.000, dia cuma nge-DP-in 400.000 doang. Dan di situ gue baru sadar gitu kalau gue dibego-begoin sama orang bego. Nah, dari situ sekarang gue udah nggak pernah minjemin duit lagi ke orang. Karena apa guys? Karena gue kalau minjemin duit ke orang itu yang ditagih itu marah-marah, terus nggak ada kabar, yang ada ngeblok gue, bikin nama gue di kontak itu kayak aneh-aneh pokoknya. Dan gue udah kapok buat minjemin duit lagi. Ya gue mending minjemin ke kayak ke adik gue, ke saudara gue, ke orang tua gue, karena nggak balik pun itu nggak masalah buat gue. Cuman kalau untuk teman-teman gue ya yang punya utang sama gue nih, ingat nih ya, lu ya punya utang ke gue nih harus dibayar nih ya, gue tagih lu di sini. Karena gue udah kesel banget guys ya, kesabaran gue juga udah kayak setipis tisu gitu. Pokoknya waktu 2021 itu gue kena apes banget sama si Shopee ini pokoknya. Jadi ya ocehan-ocehan gue itu adalah bentuk kekesalan gue sama orang. Nah, sorry banget nih ya guys, banyak banget tutur kata gue yang menurut gue kurang enak didengar, tapi kalau gue nggak cerita ke kalian, gue cerita ke siapa lagi, karena gue nggak punya temen gitu untuk cerita. Dan kalau misalkan gue pendem pun, gue ngerasa nanti ntar gue stres. Jadi gue buatlah sebuah video yang isinya itu untuk mengeluarkan unek-unek gue, untuk mengeluarkan rasa kesel gue, yaitu dengan gue ngevlog sambil dubbing.